warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, hadirat, para pendengar Suara Selebes FM yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan berbicara tentang ibadah kurban. Saya akan memulai pembahasan saya dengan sejarah kurban itu. Sudah kita ketahui bersama bahwa sejarah kurban ini pada mulanya terletak pada sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Di mana kita kenal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, kau sembelih anakmu sebagai pengorbananmu kepadaku." Kemudian Nabi Ibrahim bimbang dan 3 malam berturut-turut ragu apakah ini perintah Allah ataukah ini bukan atau hanya ilusi saja. Kemudian pada hari ketiga Nabi Ibrahim kemudian meneguhkan hati bahwa ini betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mendiskusikan kepada Ismail alaihissalam. Pada saat itu Ismail dalam usia yang sangat remaja. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada anaknya, "Anakku, saya diperintahkan untuk menyembelih kamu sebagai pengorbananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Ibrahim setelah mengucapkan itu disambut oleh Nabi Ismail alaihissalam, "Ya bapakku, kalau memang itu perintah Allah, silahkan lakukan. Saya anakmu akan sangat bahagia dan mematuhi perintahmu." Kemudian terjadilah yang namanya penyembelihan. Tetapi pada saat ingin disembelih, Nabi Ismail pun ditutup matanya. Ketika ingin menyembelih leher anaknya, kemudian datanglah malaikat Jibril mengganti Ismail menjadi sebuah binatang. Kemudian binatang inilah yang disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Itulah sedikit sejarah tentang kurban ini. Pendengar Suara Selebes FM. Kedua yang saya ingin sampaikan di sini adalah siapa sebenarnya yang wajib melakukan ibadah kurban. Dalam fikih mengajarkan bahwa yang wajib melakukan ibadah kurban adalah mereka yang dikategorikan sebagai orang yang mampu. Mampu dari segi apa? Mampu dari segi materi. Dia mampu membeli sapi ataupun tidak mampu membeli sapi, dia bisa turun kelas menjadi kambing. Sapi kalau tidak mampu membeli satu, kita bisa gotong royong sampai 7 orang. Sementara kambing tidak bisa berjamaah, dia hanya 1 orang. Jadi kalau kita hanya mampu membeli kambing, kambing pun bisa dikurbankan. Nah, itulah syarat yang wajib berkurban, yaitu yang mampu. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah syarat binatang kurban. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa untuk binatang yang dijadikan kurban, dia harus sehat fisik. Sehat fisik ini meliputi tidak boleh cacat mata, yang kedua warnanya bagus. Nah, jadi Bapak Ibu para pendengar Suara Selebes FM yang ingin berkurban, janganlah mengorbankan binatang yang cacat ataupun warnanya tidak bagus. Karena Rasulullah SAW mengamanahkan kepada kita, jika engkau ingin berkurban atau jika engkau ingin memberikan pemberian sesuatu kepada sesamamu manusia, maka berikanlah yang terbaik yang engkau miliki. Nah, sangat ironis kalau kita memberikan sesuatu yang tidak bagus. Biasanya nanti ada orang mau berkurban atau mau bersedekah, setelah barang yang dia miliki itu sudah tidak baik. Nah, tentu ini tidak memenuhi syarat binatang kurban. Nah, sekarang yang keempat yang ingin saya uraikan di sini adalah apa sebenarnya hikmah ibadah kurban itu. Yang pertama, hikmah yang terpenting dari ibadah kurban itu menunjukkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan pengabdian? Karena kita mau memberikan sesuatu yang kita cintai kepada perintah Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ismail alaihissalam, anak sematawayang dari Ibrahim alaihissalam, ketika Allah memerintahkan kurbankan itu Ibrahim, maka Ibrahim dengan senang hati mengorbankan anak satu-satunya yang dirindukan, yang dinanti-nanti bertahun-tahun. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan pengabdiannya kepada Allah. Sebagai hamba, apapun yang diminta oleh Tuhan, kita harus rela untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini timbul pertanyaan. Berarti Allah ingin dagingnya. Nah, Bapak Ibu, para pendengar yang saya hormati,
bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, bukan darahnya yang sampai kepada Allah, tetapi takwanya kita, niat kita ini yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, menunjukkan kesetiakawanan kita kepada sesama manusia, menunjukkan bahwa kita ini mau memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, disinilah perlu kemudian kita memperbaiki niat-niat kita dalam berkurban. Maaf-maaf saja, biasanya kita kalau berkurban, setelah kita sembeli, pembagian dagingnya biasanya bawakan puang ini, bawakan bapak ini, bawakan Pak Camat. Nanti yang jelek-jelek baru dikasih kita yang fakir miskin. Tentu ini ada manfaatnya, tetapi tidak tepat sasaran. Ya, berikan yang terbaik dulu kepada yang tidak mampu. Pak Camat, Pak Lurah itu biar tidak kurban, dia bisa makan daging sapi. Sementara yang fakir miskin, yang ada di jalan raya itu, nanti ibadah kurban seperti ini baru mereka bisa menikmati daging-daging sapi. Ya, inilah hikmah yang kedua, yaitu kesetiakawanan sosial kepada orang-orang yang kebetulan nasibnya lagi tidak mampu. Yang ketiga, hikmah yang ketiga dari ibadah kurban ini adalah kita bisa lihat bagaimana membina keluarga. Mana yang saya maksudkan? Bapak bisa lihat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak ketika menerima perintah untuk mengorbankan anaknya, Ibrahim alaihissalam tidak otoriter. Langsung kau harus disembelih. Tidak. Dia mengajak dulu anaknya diskusi. Nah, ini ada perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Menurut kamu bagaimana? Nah, Nabi Ismail alaihissalam karena juga anak yang soleh, apa katanya? Pak, kalau itu adalah perintah Allah, insya Allah saya akan ridha menerima perintah itu. Artinya seorang bapak, jika ada sesuatu yang benar ingin disampaikan kepada anak, kita jangan langsung otoriter, tapi kita berusaha sampaikan, kita menyampaikan secara komunikasi persuasif, ajak berpikir, tukar pikiran dan lain sebagainya. Nah, Ismail alaihissalam juga sebagai anak yang soleh, dia menjawab, saya akan ridha. Dia bukan cuma pintar, tapi juga dia soleh. Seandainya dia pintar, pasti dia akan menjawab, kenapa saya Pak? Saya masih muda, kenapa bukan nenekku dulu misalnya yang sudah tua? Nah, itu menunjukkan bahwa anak yang pintar tidak akan terlalu bermanfaat jika dia tidak punya pengetahuan agama yang baik. Hadirin sidang jamaah, para pendengar Suara Selebes FM, inilah mungkin yang sempat kita sampaikan pada pembahasan kita kali ini. Insya Allah esok hari kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan pembahasan yang lebih jauh lagi seputar makna-makna ibadah kurban itu. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Saya Dasat Latif menyampaikan untuk pendengar Suara Selebes FM. Nun wal kalam ya maisturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.